Konferensi tingkat tinggi G20 resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu siang. Lalu apa dampak serta keuntungan lanjutannya bagi Indonesia? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah terhubung bersama kami Guru Besar Hubungan Internasional UI, Evi Fitriani. Selamat malam, Bu Evi, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik, makasih. Baik. Selamat malam, Pemirsa. Baik, ini kalau kita lihat kemudian paling tidak kita lihat dari Balinya dulu yang menjadi lokasi begitu Ibu menjadi tuan rumah, ini dipandang akan mendapatkan efek positif begitu. Pemerintah menyebutkan ada proyeksi potensi wisatawan mencapai 3,6 juta seperti itu. Apakah kemudian ini akan bisa berdampak pada semua pihak? Apakah hanya pelaku usaha besar atau jangan-jangan UMKM ini juga bisa meraup keuntungan juga sebenarnya Ibu? Bagaimana melihatnya? Yang saya lihat di setiap acara G20, baik yang pertemuan formal maupun yang side event, itu melibatkan UMKM. Dan bahkan untuk yang para peserta delegasi formal, itu souvenir cenderamata-nya itu dari para pembuatan para UMKM itu gitu. Dan jangan lupa acara G20 itu nggak cuma di Bali ini loh, ini kan cuma puncaknya. Sudah terjadi 400 pertemuan, baik yang formal maupun side event. Dan itu tersebar. Bahkan di Manokwari pun ada, di Likupang, di Danau Toba, dan di berbagai kota itu semua melibatkan juga UMKM. Saya pikir potensi ekonomi yang, bukan potensi ya, sudah terjadi cukup baik ya untuk momentum setelah kita dihantam pandemi dengan ekonomi yang sangat sulit selama ini, berapa tahun terakhir ini. Oke, tapi kemudian kalau kita bicara setelahnya Bu, ketika hari ini sudah ditutup, maka pertanyaan besarnya apa keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia, masyarakat Indonesia begitu. Apalagi kalau kita tahu sebelum G20 pada Senin kemarin, Presiden melakukan pertemuan bilateral kepada Biden, Xi Jinping begitu. Apakah ini sebenarnya bisa kita maknai positif begitu untuk investasi kita? Nah, harus diingat bahwa seperti pertemuan kesepakatan yang ada di G20, termasuk juga kesepakatan bilateral yang dilakukan antara Presiden dengan berbagai kepala negara itu adalah kesepakatan pada tingkat global dan bilateral ya. Jadi itu harus diterjemahkan oleh pemerintah kita ke kebijakan-kebijakan yang lebih operasional. Jadi justru follow up-nya itu yang nanti harusnya dilakukan gitu, baik di bidang kesehatan, digital transformation maupun energy transition. Itu kan banyak kesepakatan baik ya, bahkan kita mendapat beberapa dukungan ya dari berbagai negara secara komitmen, secara bilateral. Nah itu kan yang harus di follow up. Itu harus di follow up oleh kementerian terkait dan juga ditangkap peluang-peluang itu oleh kepala negara, kepala pemerintahan pada level provinsial dan lokal. Jadi sekarang ya kita tunggu follow up-nya oleh para pemangku kebijakan dan para pelaksana di berbagai kementerian ini gitu. Nah pada level lokal sebetulnya masyarakat yang selama ini mendapat dampak dari pertemuan-pertemuan itu sudah kelihatan ya. Misalnya ada tadi ya UMKM dan sektor-sektor yang langsung terkait ya. Tapi juga harus diingat bahwa ini juga memberikan sinyal untuk jangka panjang. Jangka panjang artinya ini menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa Indonesia sebetulnya sudah bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi dan kita siap gitu loh menerima tadi sektor pariwisata sudah bergerak, sektor energi, nanti sektor kesehatan global juga ada komitmen-komitmen yang bisa di follow up kan. Saya pikir sekarang kembali ke kita, kembali ke pemerintah dan kementerian-kementerian terkait dan termasuk juga Pemda untuk memfollow up hasil yang sudah disepakati bersama ini. Oke, kalau begitu ketika kita katakan ini akan menjadi pintu masuk begitu ya, kalau misalkan kita melihat dari pola-pola KTT serupa yang sudah terjadi, apalagi kemudian pada negara-negara berkembang, seberapa kemudian what's next-nya tadi ini akan bisa segera terrealisasi begitu Bu? Apalagi kemudian Indonesia dianggap sebagai stepping stone yang bagus untuk negara berkembang menjadi tuan rumah. Mengingat tahun depan adalah India yang menjadi tuan rumah G20. Kali lagi itu tergantung kecepatan kita. Kalau memang pemerintah kita bergerak dengan cepat ya apa yang sudah disepakati dalam deklarasi yang 52 paragraf itu ya bisa diteruskan langsung ya. Karena memang itu kan kesepakatan para kepala negara yang memang pada level deklarasi ya, jadi komitmen. Tapi pelaksanaannya ya memang harus di follow up oleh masing-masing. Nah, saya pikir di sini pentingnya working group yang ada di G20. Kan di working group itu menempel pada kementerian-kementerian untuk segera memfollow up.
Dan juga yang kedua adalah bahwa Indonesia kan nggak berhenti di sini. Kita akan terus mengawal komitmen-komitmen yang ada di deklarasi para pemimpin itu untuk sampai tahun depan. Nah, tahun depan itu India. Tapi kan G20 ini menerapkan kepemimpinan apa itu namanya tuh saya lupa lagi 3 negara. Jadi negara yang sekarang menjabat, yang sebelumnya dan yang kemarin. Jadi sampai India menjabat ketua G20 juga kita akan sama-sama dengan India mengawal apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan. Dan bisa saja nanti pada pertemuan tahun depan kita tagih lagi sejauh mana itu sudah diimplementasikan. Oke, artinya follow up-nya memang ada kesempatan untuk memfollow up di momen atau event presidensi berikutnya begitu Bu ya? Tidak akan kemudian terlepas, akan parsial begitu setiap gelaran akan memiliki misi yang berbeda misalkan? Oh iya, karena kalau di G20 itu 2/3-nya ada isu-isu yang kemarin. Jadi kita sepakatnya di sini pun sebetulnya carry over membawa dari kesepakatan Roma yang tahun lalu. Baik. Lalu ditambah sepertiganya komitmen yang inisiatif baru dari Indonesia. Demikian juga nanti India juga akan terus carry over sampai minimal 2/3 dari substansi yang ada pada tahun ini. Oke, artinya mungkin pesan menghentikan perang yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat closing statement-nya ini menjadi pesan yang baru begitu. Nah, ini pertanyaan berarti Ibu, seberapa akan berpengaruh kemudian statement ini mengingat tensi dari Rusia Ukraina ini sempat meninggi, Polandia disebut menjadi salah satu korban perluasan. Seperti apa Anda melihat ke depannya? Nah, kebetulan yang bertikai negara-negara yang berperang itu kan ada di G20 ya. Baik Rusia ada di dalam, negara-negara yang mendukung Ukraine juga ada di dalam walaupun Ukraine-nya bukan anggota. Nah, sebetulnya ini kesempatan baik buat kita untuk memberi semacam dukungan moral bagi mereka untuk menghentikan perang. Dan dengan disuarakannya sekali, dan itu juga disebutkan dalam deklarasi, dan bahkan Presiden juga kemudian mengemukakannya langsung ya berkali-kali, bahkan saya dengar tadi saya ulangi gitu ya, disebut stop the war gitu ya. Itu juga memberikan pesan kuat kepada para pemimpin yang memimpin negara-negara yang masih bertikai itu bahwa masyarakat dunia yang dibantu Indonesia itu mengharapkan segera berhenti karena kerjasama yang tadi sudah disepakati baik di bidang kesehatan global, digital ekonomi maupun transisi energi itu kan membutuhkan kerjasama. Dan dengan kondisi perang ini banyak sekali terjadi perpecahan gitu ya, saling boykot dan saling tidak mau mendukung karena di situ ada Rusia dan sebagainya. Jadi menciptakan stabilitas dulu yang ada di Eropa Timur lalu juga di berbagai belahan dunia adalah syarat mutlak untuk bisa memfollow up kerjasama tersebut. Oke, termasuk ini Bu, soal apakah kemudian artinya dengan kehadiran perwakilan Rusia melalui Menteri Luar Negeri kemarin, kemudian negara-negara yang pro dengan Ukraina, ini mengamankan posisi Indonesia pada sejumlah potensi gangguan seperti yang disebutkan pada sektor pangan maupun energi akibat konflik Rusia-Ukraina, Bu? Nah, ini sebetulnya membuka peluang kita untuk berbicara langsung kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan perang. Sebetulnya, ya kan kita langsung dan sebetulnya itu sudah disadari kok di dalam deklarasi kan kelihatan bahwa gara-gara perang ini terjadi krisis pangan dan krisis energi yang luar biasa. Oke. Baik, Bu Evi, ini juga ada yang menarik. Kemudian salah satu yang dicetuskan adalah soal pandemic fund yang dianggap kemudian ini bisa menjadi angin segar untuk negara-negara, terutama negara berkembang juga mengatasi masalah penanganan COVID-19. Apalagi kalau kita lihat varian XBB sedang berkembang, potensinya disebutkan akan puncak pada Desember dan Januari. Anda melihat ini positifkah untuk penanganan di Indonesia, Ibu? Wah, ini sebetulnya langkah yang sangat positif. Bukan cuma bagi Indonesia untuk dunia dan bagi Indonesia sendiri tentunya. Karena kan kita lihat ini selama pandemi itu semua negara baik yang kaya maupun yang miskin itu kelabakan gitu ya karena keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Nah dengan Financial Intermediary Fund ini yang sekarang disebut SIF atau dana pandemi ya, pandemic fund, itu sebetulnya berusaha mempersiapkan dana siap siaga bila nanti terjadi lagi pandemi atau sejenisnya di masa akan datang. Tentu saja salah satu negara yang akan mendapat dampaknya adalah Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya di luar G20. Jadi ini adalah nada komitmen yang memang sudah dijanjikan oleh negara-negara kaya ini. Nah,
untuk ke Indonesia tentu saja kita bisa berharap akan lebih lancar ya, karena yang mengkoordinir kemarin kan financial track kita ya, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang memang untuk pertama kalinya ada kerjasama nih antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan untuk dorong agar pandemic fund ini benar-benar dapat diwujudkan. Dan alhamdulillah bisa diwujudkan, dan kita dapat tadi Presiden bilang komitmennya sudah 1,5 miliar US dollar, dan itu dana yang luar biasa walaupun belum cukup sebetulnya, masih dibutuhkan lagi sumbangan. Tapi at least kita sudah mulai dengan menggalang dana ini, dan sekali lagi karena kita yang mengkoordinir, dan tentu saja ini akan Indonesia akan saya yakin kita akan ikut berperan besar ini dalam mengelolanya di tahun-tahun akan Indonesia apakah kemudian akan menjadi prioritas juga begitu Bu, ketika kemudian dicetuskannya di Bali di Indonesia? Oh, I think so. Ya, saya pikir begitu. Setahu saya ini kan nanti akan dikelola oleh World Bank ya, dan kita juga punya pejabat yang betul kemarin kalau nggak salah saya Pak Wempi Saputra itu yang menjadi pemimpin dari financial track adalah beliau yang ikut mengawal ini nanti sampai ke IMF World Bank. Baik, kita akan tunggu seperti apa kemudian apa yang kemudian menjadi langkah berikutnya dan juga pengimplikasian dari sejumlah poin-poin kesepakatan dari G20 di Bali, Indonesia ini. Terima kasih Ibu Evi Fitriani, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu Bu Evi. Terima kasih Mas Bram.